Iya, Pak. Alma. Iya, Alma. Saya bendung, Ora. Pak. Ayo, Ya, keluar oke. yuk. Bendungan. Ya, saya bendung, Pak. Oke. Yang lain? Mas April? Saya pakai kincir air, Pak. Oke. Sama tanda hujan. Oke. Berarti kamu tidak menyebut bendung atau bendungan ya? Tidak. Kenapa? Kan karena yang tidak kebagian air itu karena belum ada infrastrukturnya bendungan, Pak. Aku, Belum kakak terjangkau. mau itu dulu ya. Mau ke rumah nenek kakak Dia yang nggak kebagian satu air lagi. bukan karena nggak ada bendungan, karena sungainya lebih tinggi, sungainya lebih rendah. Untuk menaikkan itu dengan apa ya? Dengan bendungan dong. Nanti balik lagi. Iya, balik lagi nanti mau naruh itu. Ayo masuk ekor yuk. Ya, setuju nggak sih kalau bendung dan bendungan itu bisa jadi solusi buat itu? Sorry tante, sorry. Setuju, Nggak Pak. sengaja. Coba yang lain setuju nggak? Nih saya cuma ngajak. Pak. Gimana nih? Setuju, Pak. Setuju. Izin, Pak. Kan simple aja kan. Jadi ini ada sungai, airnya cuma segini ngalirnya. Di tempat lain ada sawah di sini, bisa nggak airnya ngalirin ke situ? Nggak bisa. Tapi kalau ini dibendung, muka airnya jadi setinggi ini, bisa nggak dialirin sawahnya? Bisa, Pak. Dan ini ada soal satu, pendapat kalian ya. Saya mencoba memfasilitasi pendapat kalian dengan pompa. Lalu saya tanya alternatifnya apa, nomor 2. Nomor 3 sebenarnya itu adalah pancingan gitu ya. Apa tuh bagian dari bendungan gitu ya, supaya kalian binatang apaan sih bendungan gitu ya, dilihat gitu kan, dibaca, supaya saya berharap sebagian besar dari kalian nomor 2 memahami bahwa solusinya itu adalah bendung dan bendungan gitu loh. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah kita lagi kuliah irigasi dan bangunan air, yang mana di kuliah ini kan kita ngebahas bendungan gitu loh. Tapi yang jadi jawaban kalian itu adalah tada hujan. Kalau tada hujan itu tidak ada andil manusia di situ, itu terima aja udah kan, tinggal dihujanin. Sebelah mana insinyurnya? Kalau kincir angin, kincir air gitu, berapa banyak yang bisa dia airin dengan itu? Dan kincir angin, kincir air itu mekanis ya, jadi tidak ada peran teknik sipil di situ. Jadi jujur aja saya cukup khawatir nih, anak-anak udah semester 5 gitu, yang katanya maha siswa, pola berpikirnya belum segitunya gitu. Oke, saya lanjut ya. Jadi bendung dan bendungan. Bendung itu yang meninggikan muka air, sedangkan bendungan itu adalah kampungannya. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira
adanya di hulu atau di hilir, upstream atau downstream? Downstream Pak, hilir ya Pak. Kenapa downstream, Mas Rizal? Contohnya ya, nih, punya gunung, di sini laut. Mana saya mau bendungan? Antaranya hulu dan hilir Pak. Tunggu. Gimana? Di antaranya hulu dan hilir. Jadi posisinya di tengah-tengah. Tuh. Nih, sekarang saya mau punya, ini yang biru itu adalah aliran airnya ya. Jadi dia sungai. Dari atas gunung ada sungai sampai ke laut. Ini laut. Di mana saya mau pasang bendung? 1, 2, atau 3? 1 Pak. 3 Pak saya Pak. Mas Rizal 3. Mas Dwi 1. Saya di 2 Pak. Siapa 2? Dadang. Iya Pak. Siapa lagi? Satu Pak. Adam di mana? Saya 1 Pak. Ya. Mas Sobo 1 Pak. Sobo udah, Rizal udah, Dadang udah, Sadam udah. Farhan Di 2 Pak. Oki. Franciscus Di 2 Pak, oke Pak. Franciscus Florencia Eko 3 Pak. Rizky 2 Pak. 2. Elius 1 Pak. Oke, saya pilih kapten ya. Ini ada tim 1, 2, sama 3. Kenapa tim 1 pilih 1? Kita ngomong bendungan ya. Nah, bendungan Katulampa ini Pak ada di Bogor Pak, datarannya tinggi Pak. Kalau Nah, ada lagi? Oke, saya tampung. kalau hulu itu kan bendungan Pak. Kalau 2-nya itu kan di antaranya bangunan bagi saluran primer dan saluran sekunder. Kalau yang ketiga hilir saluran tersier. Terus jadi jawabannya? Yang nomor 1 Pak. Oke, Nomor sekarang 1. tim yang kedua. Kenapa kamu bilang nomor 2? Ini Pak, Dadang Pak. Yes. Kalau contohnya tadi dari Sadam, Katulampa itu ada di Bogor, ketinggian gitu Pak. Tapi di Bogor juga perbatasan antara Jakarta dan Bogor Pak. Makanya dia ada posisinya di tengah.
kalau paling tinggi Pak, biasanya tampungannya lebih tinggi lah debit airnya ketimbang di tengah Pak. Mungkin itu Pak. Tunggu. Jadi ini kamu milih nomor 2 apa nomor 1? Saya nomor 2 Pak. Kamu nomor 2. Oke, kenapa di tengah? Kadang lihat topografinya dari Bogor sendiri Pak. Tunggu. Ini kita ngomong general ya, jangan ngomong Bogor, Jakarta. Ini bendungan bisa di mana aja. Iya, kalau contohnya tadi itu seperti itu Pak. Saya masih belum dapat kenapa di tengah. Kan kalau dari atas nih Pak, dari permukaan yang di gunung ini, kalau dia ada di nomor 1, itu dia debit airnya Pak, itu bisa lebih tinggi Pak. Makanya mungkin daya tampungnya bisa lebih besar. Tapi kalau misalnya Tunggu. Emang kenapa kalau debitnya lebih tinggi? Ya bisa nanti kalau dengan curah hujan yang tinggi juga dia bisa dibantu juga Pak. Mungkin posisinya di tengah, jadi lebih aman. Jadi seperti itu. Oke. Ada lain yang tim 2? Setuju dengan Pak Dadang, Pak. Oke. Tim 3? Menurut saya ini Pak di nomor 3 karena biar cepat nampung airnya supaya permukaan airnya cepat tinggi gitu Pak, kan dari atas airnya sudah banyak ke bawah gitu Pak. Oke, makasih ya tim 1, 2, dan 3. Saya tanya nih, ada yang setelah mendengarkan penjelasan tim 1, 2, 3, ada yang mau berubah pikiran? Tergantung fungsi sih Pak. Di Belanda kan dia ngebendung air laut juga Pak. Tunggu dulu. Kita belum ke situ. Pada mau berubah pikiran dulu nggak? Oke, tetap ya. Oke, thank you Sadam. Tadi Sadam bilang Katulampa. Kita cek yuk, Katulampa itu bendungan atau waduk? Bendungan Pak. Oke, cek ya. Bendungan. Gunanya buat apa Katulampa? Untuk mengatur debit air agar tidak langsung jatuh ke hilir Pak. Oke. Berarti dia menampung untuk fungsinya penanggulangan banjir. Seperti itu Pak. Oke. Sekarang kalau kita lagi belajar irigasi, gunanya buat apa? Pengairan Pak. Pengairan sawah Pak. Oke. Atau pertanian. Yes. Sekarang kalau kita ngomong, kita mau mengairi sawah. Di mana posisi bendungan yang paling bagus? 1, 2, 3, masih tutup atau bergeser? 1 Pak kalau itu. 1, siapa yang geser? Dadang Pak kalau masalah itu. Dadang geser. Siapa lagi? Dadang doang. Siapa tuh yang geser? Enggak Pak, tetap 2 Pak. Tetap 2 ya, oke, sip. Nah, jadi kalau kita ngomongin bendung dan bendungan, tadi kan kita udah tahu ya. Kita mau ngomongin bendung
meninggikan. Muka air, lalu bendungan, fungsinya tampungan. Saya mau jawab saya mau memberikan alasan dari jawaban yang paling salah dulu. Yang paling salah yang mana? Nomor 3 Pak. Yang paling salah itu nomor 3. Kenapa? Apa yang terjadi kalau kamu bangun bendungan di sana? Kamu bangun bendungan di sini. Oke, lalu berapa kota yang harus kamu tenggelami? Itu satu. Kedua, terus kamu mau ngairin siapa? Paham gak nih Rizal sama Florencia? Iya Pak, udah paham Pak. Paham, Ya, Pak. jadi kamu ninggiin muka air, ada konsekuensinya dong. Ya kan, ada konsekuensinya. Airnya naik. Artinya kan semua daerah di belakang badan bendung itu akan tergenangi. Berapa banyak orang yang akan tergenangi gitu kan? Lalu setelah airnya ada, setelah tampungannya ada, pertanyaannya kamu mau ngairin siapa? Laut. Ngapain kamu ngairin laut? Oke, sekarang saya tanya nih, Rizal sama Florencia, kamu mau pindah ke jawaban yang mana? Saya 2 mungkin Pak. Rizal kedua, Florencia mau yang kemana? Saya 1, Pak. Oke, Florencia pindah ke 1. Florencia pindah ke 1. Apa? Oke, yang tim 2 mau bergeser ke 1, tim 1 mau bergeser ke 2. Gua tim 1, Pak. Siapa? Ocean, Pak, tim 1. Kamu tadi kenapa ditanyain gak jawab? Lagi di jalan tadi, Pak, itu. Tapi sambil denger. Suaranya nggak terlalu jelas, Pak. Maaf, Pak. Kalian ngebayang nggak kalau saya ngajarnya sambil di jalan? Oke, sekarang saya mau jawab. Saya mau memberi alasan yang nomor 2 paling salah.
Kalau kita bangun bendung di sini, apa yang terjadi? Hilirnya bisa kebanjiran, Pak. Di hilirnya bisa kebanjiran. Kenapa? Kan malah ditampung. Kan di antara hulu dan hilir kan ada debit air juga, Pak. Kan udah ditampung. Kan ditahan sebenarnya. Menurut saya kan di nomor 2, Pak. Dia menampung dari atas juga, di pertengahan itu kita tampung, terus kita bagi, Pak, sampai ke hilir, Pak. Enggak. Yang saya tanya, apa yang terjadi kalau kita nampung? Tampungannya, bendungannya kita bikin di nomor 1. Jebol, Pak. Kenapa jebol? Kita belum ngomong struktur lah. Kita ngomong irigasi, konsep irigasi. Kita lagi ngomong ninggiin muka air. Kita ngomong tentang irigasi, mengairi sawah yang ada di bawah. Elevasinya sama dengan ini kali, Pak, elevasi yang paling tinggi di mata airnya, Pak. Jadi sebenarnya ada gunanya nggak kamu ninggiin sesuatu yang udah tinggi? Ya nggak ada gunanya Pak. Nggak ada gunanya kan? Iya. Orang udah sombong, malah kamu kasih duit, makin belagu nggak? Makin belagu dia. Orang kalau belagu, gebukin. Oke kan? Ya, karena nggak ada gunanya gitu. Jadi dari sisi efektivitas, tidak ada kepentingan kita mau meninggikan air. Kenapa? Karena kan dia di gunung, pasti bisa ngalir. Dari konsep 1 ya, efektivitas. Kedua, bendungan gunanya buat apa? Tampungan. Kalau kamu bendung di sini, seberapa banyak sih air yang bisa kamu tampung? Gimana?